Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kelanjutan manga One Piece chapter 1111 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, meskipun harus menunggu selama 3 minggu lamanya untuk melihat apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1112. Nah, itu sebabnya sembari menunggu chapter 1112 rilis, rasanya apa yang terjadi di akhir chapter 1111 kemarin tentang kebangkitan robot kuno dan alasan kenapa robot kuno tersebut meminta maaf dan menganggap Luffy sebagai Joy Boy menjadi misteri terbesar di tahun 2024 yang wajib kita pecahkan bersama-sama. Tentu saja, Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece seolah memberikan sebuah plot jika para pengikut Joy Boy terkesan memiliki sebuah kesalahan terhadap Joy Boy. Ya, contohnya saja seperti Junisa, seekor gajah raksasa yang mendapatkan sebuah hukuman akibat kesalahannya di masa lalu. Bahkan dosa terbesar Junisa ini harus ditebus dengan melakukan sesuatu hal yang sangat gila, yaitu Junisa harus berjalan selama ratusan tahun lamanya sampai ada seseorang yang memberikan dia perintah. Itu sebabnya hal ini seolah membuktikan bahwa robot kuno dan Junisa sama-sama memiliki keterkaitan tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, atau lebih tepatnya saat terjadinya abad kekosongan. Dengan kata lain, hal ini juga akan berhubungan dengan sang penguasa tahta kosong, yaitu Im Sama. Nah, ada hal menarik yang mengacu pada kisah mitologi kuno Yunani untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada robot kuno dan Junisa di masa lalu, di mana cerita mitologi kuno ini bisa menjadi sebuah petunjuk besar tentang apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1112. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika Ars Egghead kali ini sudah mulai terasa memasuki babak akhir dengan diperlihatkannya konflik yang semakin memanas. Bahkan apabila kita bandingkan dengan beberapa art sebelumnya, bisa dibilang Ars Egghead kali ini melibatkan beberapa karakter penting yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa abad kekosongan atau Void Century. Ya, mulai dari ditemukannya robot kuno yang dibuat pada masa 900 sampai 800 tahun yang lalu. Kemudian petinggi pemerintah dunia yaitu Gorosei yang mengetahui betul tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan. Lalu ras raksasa yang berumur panjang, dan yang terakhir Luffy, sang dewa matahari Nika. Nah, dari beberapa karakter penting yang udah perlihatkan di Ars Egghead kali ini, rasanya memang masuk akal jika Oda Sensei seolah ingin menggambarkan kembali konflik yang terjadi di masa lalu. Apalagi Pulau Egghead ini adalah tempat yang memiliki teknologi maju layaknya kerajaan kuno yang pernah disampaikan oleh Dr. Vegapunk. Lalu sampai di sini apa kalian semua menyadari jika kebangkitan robot kuno yang dipicu oleh kekuatan Gear 5 Luffy, seolah robot kuno tersebut menyadari sebuah entitas yang memiliki hubungan dengan masa lalunya. Contoh simpelnya seperti teknologi yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk untuk memerintahkan Serapim atau para pacifista. Itu sebabnya setelah bangkit, robot kuno tersebut langsung sadar bahwa entitas yang membangkitkannya adalah Joy Boy, di mana hal inilah yang membuat robot kuno tersebut merasa jika Joy Boy ada di Pulau Egghead dan langsung meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Nah, hal ini juga sangat mirip sekali dengan Junisa. Ya, ketika itu Nekomamushi pernah menjelaskan jika Junisa sedang menjalani masa hukuman untuk terus berjalan selama 800 tahun tanpa henti. Namun sayangnya Nekomamushi tidak mengetahui kejahatan apa yang telah diperbuat oleh Junisa di masa lalu sampai menerima hukuman tersebut. Hingga pada suatu momen di dekat perairan negeri Wano, meskipun jaraknya cukup jauh, Junisa mendengar genderang kebebasan dari kebangkitan buah iblis Hito Itonomi model Nika setelah Luffy diajar habis-habisan oleh Kaido. Menariknya, ketika itu Junisa mengucapkan kata pertamanya, yaitu
Joy Boy telah bangkit. Jelas kejadian itu pun sangat mirip sekali dengan sikap yang ditunjukkan oleh robot kuno, di mana robot kuno tersebut juga memanggil Luffy dengan sebutan Joy Boy, sembari meminta maaf. Oleh sebab itu, apakah ini artinya baik robot kuno dan Zunisa memiliki sebuah misi tertentu yang diberikan oleh Joy Boy? Namun, karena suatu alasan, robot kuno dan Zunisa melakukan sebuah kejahatan pada Joy Boy. Entah itu sebuah pengkhianatan atau hal lainnya yang membuat 20 aliansi kerajaan yang bersatu ketika itu berhasil memenangkan pertempuran melawan kerajaan kuno. Namun yang jelas sampai di sini, kisah robot kuno yang berkhianat dan meminta maaf kepada majikannya ada dalam kisah Talos dalam mitologi kuno Yunani. Nah, robot tersebut ditugaskan untuk menjadi penjaga di kerajaan Kriti dan diciptakan oleh Hephaestus yang merupakan putra dari Zeus dan Hera. Ya, robot ini biasanya akan menyerang para penyusup yang ingin masuk ke dalam kerajaan tanpa izin dengan cara memanaskan badan perunggunya dan melempari para penyusup dengan batu yang sangat panas. Namun suatu ketika, robot tersebut terhasut oleh penyihir yang bernama Medea, di mana Medea ini sendiri berhasil menyusup dan bertemu dengan robot penjaga tersebut. Nah, di momen ini Medea kemudian menjanjikan hidup abadi bagi robot tersebut dengan syarat agar dia melepaskan baut yang ada pada kakinya. Robot itu pun langsung percaya begitu saja, dan Medea langsung melakukan ritual keabadian palsu. Alih-alih abadi, robot tersebut langsung ambruk karena diperintahkan oleh Medea untuk melepaskan bautnya yang menjadi penutup dari sumber bahan bakarnya. Nah, dari kisah mitologi kuno Yunani tersebut, Medea ini bisa digambarkan sebagai Im Sama yang telah berhasil menghasut robot kuno dan Zunisa. Sehingga kemungkinan besar inilah yang menjadi alasan kenapa robot kuno yang menyadari entitas Joy Boy kemudian langsung meminta maaf atas pengkhianatan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan hal ini juga sangat masuk akal kenapa di Pulau Manusia Ikan terdapat batu poneglyph yang berisikan permintaan maaf Joy Boy kepada para penduduk manusia ikan, karena Joy Boy tahu betul bahwa dia tidak bisa mewujudkan impian dari para penduduk manusia ikan untuk tinggal di daratan setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh sekutu atau rekannya, yaitu robot kuno dan Zunisa. Itu sebabnya momen penyerangan yang dilakukan oleh robot kuno di Merijoa yang bertepatan dengan dimulainya insiden diskriminasi terhadap penduduk manusia ikan mungkin bisa menjadi sebuah alasan untuk robot kuno membayar dosa yang telah dia lakukan kepada Joy Boy dengan sisa energinya yang dia miliki ketika itu. Di mana hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban kenapa Dr. Vegapunk tidak mengetahui energi kuno apa yang digunakan untuk membangkitkan robot kuno. Karena kemungkinan besar, satu-satunya energi yang mampu membangkitkan robot kuno tersebut hanyalah genderang kebebasan dari kebangkitan buah iblis Hito Itonomi model Nika. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1112 terhadap robot kuno dan kesalahannya di masa lalu. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.